Gue dapat cerita tentang cewek yang kena pelet sama cowok. Padahal ini masih zaman kuliah Nat ya. Lo bayangin aja, biasanya lo kena pelet atau lo pernah dengar cerita pelet itu kan di kampung, waktu pas udah tua gitu kan. Nah ini masih kuliah masalahnya. Cerita ini berawal di tahun 2017. Waktu itu ada satu cewek, sebut aja namanya Ambar. Dia ini baru masuk kuliah dan jadi maba lah di salah satu kampus di Jakarta. Awal jadi maba pasti wajar dong kalau anak baru nyari relasi ke teman-teman buat dapet info kuliah, temen nongkrong gitu kan. Singkat cerita akhirnya Ambar itu kenal sama salah satu anak kampus baru juga nih, satu jurusan, sebut aja namanya Romi, cowok nih. Oke. Sedikit background tentang Romi, dia ini anak rantau dari luar pulau. Jadilah akhirnya Ambar dan Romi ini dekat, berawal dari teman-temanan biasa. Lama-lama si Romi suka sama Ambar. Satu hari Romi nembak Ambar. Nah tapi nembaknya tuh kayak maksa-maksa gitu Nat ya, buat jadi pacar Ambar sampai nge-begging ganggu gitu loh. Jadi gitu ditolak lah sama si Ambar. Setelah ditolak, si Romi ini emang ngejauh dan hubungan pertemanan mereka pun juga akhirnya makin renggang. Tapi beberapa hari kemudian Ambar tuh tiba-tiba ngerasa kayak gak nyaman dan mulai tiba-tiba banget nih nyariin Romi, kepikiran Romi. Akhirnya setelah beberapa hari Ambar ngerasain kangen yang berlebihan sama Romi. Romi baliklah ke Ambar dan akhirnya mereka berdua mutusin buat pacaran. Oke. Selama pacaran ternyata Romi ini sebetulnya bukan orang yang baik banget. Kata Ambar, perlakuan Romi tuh kasar. Terus tiap minggu tuh pasti ada aja diberantemin. Sampai pas lagi berantem, si Romi tuh sering banget mukulin Ambar. Setelah berapa lama mereka pacaran, pernah satu hari Ambar tuh pergi makan sama Romi. Terus Romi minta Ambar buat bayar pesanan pakai dompetnya si Romi. Nah Romi kasih lah nih dompetnya ke Ambar. Pas Ambar buka dompetnya dan mau ngeluarin uang dari dompetnya si Romi, Ambar tuh ngeliat kalau ada dua benda di dalam dompetnya Romi tuh yang kayak aneh banget gitu. Satu bentukannya kayak tokoh wayang, dan satunya lagi tuh berbentuk keris. Nah bentuk semua itu kecil dan kurang lebih tuh cuman 5 sentian lah. Abis itu Ambar nanya lah ke Romi, itu benda apa? Karena kan si Ambar juga belum pernah ngeliat benda kayak gitu. Romi jawab kalau itu ternyata cuma gantungan kunci dikasih sama temennya. Setelah kejadian itu, di hari-hari berikutnya Ambar udah gak pernah lagi tuh ngeliat si benda aneh itu di dalam dompetnya si Romi. After Ambar ngeliat benda yang ada di dalam dompetnya si Romi itu, Ambar tuh malah ngerasa dia tuh jadi makin suka sama Romi. Makin gak bisa lepas, makin bucin. Dan di mata Ambar tuh Romi tuh cowok yang paling baik lah. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin Romi lah gitu. Dan semenjak Ambar pacaran sama Romi juga, teman-teman dekatnya Ambar ini ngerasa kalau dia tuh udah mulai berubah. Ambar tuh mulai narik diri dari pertemanan. Bahkan biasanya sebelum mereka tuh masuk kelas, Ambar tuh biasa tuh nyempetin waktu buat sholat sama teman-temannya. Nah tapi semenjak pacaran sama Romi, dia tuh sering banget ninggalin sholat dan jadi sering gak temenan sama mereka lah. Terus juga Ambar ternyata sering banget ngelawan sama orang tuanya karena mereka gak suka sama Romi. Pernah ada satu waktu Ambar tuh sampai cabut dari rumah demi nyariin si Romi malam-malam, karena waktu itu mereka lagi berantem. Di malam itu ada salah satu kisah pertengkaran mereka yang bener-bener Ambar inget. Bahkan katanya sampai sekarang nih, sampai pas dia ngirimin ceritanya ke email kita, dia tuh masih sempet bener-bener kayak takut dan kepikiran gitu. Di sekitar tahun 2018, waktu itu tuh dia dan Romi jadi kayak panitia ospek. Dan ada satu masalah pribadi pas acara yang nyebabin mereka tuh jadi berantem tuh di tengah acara. Karena takut ngeganggu jalannya acara, Ambar sama Romi itu tuh milih buat berantem di fakultas lain yang lebih sepi. Karena mereka harus ngeberesin masalah tuh di hari itulah. Pas itu mereka jalan ke fakultas ekonomi yang agak jauh lah dari lokasi acara mereka. Nah fakultas ekonomi ini lagi direnov, jadi listriknya pun juga dicabut, lokasi juga gelap. Awalnya Ambar tuh cuma beradu mulut lah sama Romi. Sampai akhirnya Romi mulai tuh mukulin mukanya si Ambar. Mulai emosi tuh dia. Di situ Ambar lari ke kamar mandi yang saat itu juga masih direnov. Terus dikejar tuh si Ambar sama si Romi sampai si Ambar tuh kepala diseret Nat ya sama si Romi. Di situ Ambar mukul tangannya si Romi biar Romi tuh ngelepas cengkramannya gitu. Sampai Ambar pun juga sempat kayak nyayat tangannya Romi pakai jarum yang dia pakai di bajunya biar Romi tuh ngelepasin tangannya. Ambar bisa tuh kayak nyium bau anjir darah yang keluar dari tangannya Romi. Tapi tuh Romi nunjukin kalau dia tuh gak ngerasa kesakitan sama sekali. Padahal si Romi tuh udah ditusuk pakai jarum sama si Ambar, tapi dia gak ngerasa kesakitan. Mereka berantem sampai naik ke gedung lantai 3. Dan Romi tuh nyuruh Ambar berhenti terus duduk. Romi marah-marah lagi tuh ke Ambar.
Di situ Ambar mikir, nih kayaknya cowok gue kesurupan. Karena tiba-tiba pas Romi lagi bentak-bentak Ambar, Romi tuh tiba-tiba ngaum gitu kayak macan Nat ya. Wow. Terus beberapa kali tuh Romi tuh kayak lari ke kanan ke kiri. Terus sampai gilanya lagi, si Romi tuh naik ke pembatas balkon. Terus dia tuh berusaha buat lompat Dari lantai 3 itu? dari lantai 3. Oh, Bentukannya tuh dia lompatnya kayak macan gitu loh Jadi kayak tangannya ke bawah gitu? Wow. Tapi untungnya gak jadi lompat ya. Itu kejadian yang terjadi di tahun 2018an. Nah singkat cerita lompat ke tahun 2019. Orang tua Ambar ini kemudian ngajak si Ambar pergi umroh, biar Ambar tuh ngerasa tenang. Karena orang tuanya tuh ngeliat setelah pacaran sama Romi, Ambar tuh berubah. Anehnya selama 14 hari Ambar ada di Mekah sama Madinah, dia tuh sama sekali gak kepikiran Romi. Soalnya sebelumnya tiap si Ambar gak ketemu Romi, dia tuh bener-bener kayak ngerasa kesetanan, Kayak rasanya tuh resah banget gitu. Nah waktu Ambar udah pulang after umroh, ternyata Ambar tuh ngerasa kayak sering malah ngalamin kejadian-kejadian janggal. Dia tuh ngerasa gak nyaman di rumah, kayak ada yang ngawasin dia. Dan setiap jam 6 sore ke atas, Ambar tuh ngerasa badan dia tuh panas dan bener resah gitu. Mulai lagi nih resahnya nih. Hal itu selalu berlanjut sampai menuju tengah malam, dan itu terjadi setiap hari. Yang jelas Ambar tuh ngerasa kayak ada yang ngendalin badannya Ambar buat pergi nyariin Romi. Padahal si Ambar tuh gak mau keluar rumah buat nyariin Romi. Setelah kejadian itu, nyokapnya Ambar nelpon salah satu temennya yang berasal dari Banten. Si orang ini tergabung dalam perkumpulan silat dan ilmu raga kayak macam merpati putih gitu, sebut aja namanya Om Agung. Mereka akhirnya ketemu dan Om Agung bilang ke Ambar buat ruqyah aja. Ruqyah pertama dilakuin lah tuh sama Om Agung. Setelah ruqyah itu beres, Ambar ngerasa jadi lebih baik dan dia ngerasa akhirnya dia bisa ngendalin diri dia. Om Agung ngasih tahu kalau ternyata Ambar itu sebenarnya dipelet sama Romi. Nah peletnya itu namanya semar mesem. Jadi pelet itu tuh bekerja melalui media yang kemudian dibacain ajian khusus pakai bahasa Jawa buat ditujuin ke korban yang pengen dia pelet. Setelah diruqyah, Ambarnya baik-baik aja. Tapi ternyata serangan gaib itu malah nyerang nyokap sama adiknya. Jadi kayak pindah gitu. Setiap menjelang malam setelah maghrib, nyokapnya tuh ngerasa kayak dia tuh ngelihat penampakan nenek-nenek yang berjalan ke arah kamar mandi. Terus adiknya pun juga sering lihat kayak gitu, ngelihat sosok nenek itu. Terus setiap adiknya bangun abis tidur nih, dia ngelihat kayak tangan kakinya tuh kayak bekas cakaran tuh banyak banget tiba-tiba aja. Nah setelah kejadian itu, Ambar tuh bener-bener berusaha buat menghilang dari Romi. Karena Ambar ngerasa ternyata yang kena korbannya tuh bukan dia doang, sampai orang tuanya juga kan. Kabar terakhir yang dia dapat, si Romi itu balik ke kampungnya pas Covid. Kan Covid kan 2019an kan. Nah terakhir tuh 2019 tuh kejadiannya. Dan sepanjang tahun 2020 sampai 2022, Ambar kemudian ngejalanin ruqyah rutin. Selain ruqyah sama Om Agung, dia juga ruqyah sama salah satu ustadz yang emang berpengalaman lah dalam hal ruqyah. Nah sampai sekarang, sesekali nih si Romi tuh masih mantau Ambar katanya Nat ya. Romi tuh masih sering nelponin nomornya Ambar, chat-chat Ambar, pokoknya masih ganggu Ambar, tapi terornya tuh cuman via sosmed aja gitu. Untungnya sampai detik ini alhamdulillahnya udah gak ada lagi hal mistis yang dialami sama keluarga Ambar. Dan akhirnya ya mereka udah gak pernah ketemu lagi. Gila. Tapi kebayang gak sih Moy, kalau misalkan si Romi ngelakuin lagi tapi ke cewek lain? Bisa jadi lagi, karena kan dia mau ngelakuin segala cara buat dapetin cewek yang dia mau kan. Iya. Cing, serem banget kalau kayak gitu. Jadi Moy, Binat, ini tuh cerita yang aku alamin sendiri waktu tahun 2016. Waktu itu lagi jadi mahasiswa baru di salah satu kampus di kota Bandung. Nah tapi kampus ini tuh memang kampus yang berbasis agama Islam. Jadi memang ada satu kegiatan yang namanya pesantren mahasiswa baru. Pesantren maba ini tuh dilakuin sebenarnya dalam bentuk proses penerimaan mahasiswa baru dan juga mengenal kampus itu. Nah, kegiatan pesantren maba ini dilakuin selama kurang lebih seminggu, di mana seluruh mahasiswa itu harus menginap di gedung kampus kedua yang memang dikhususkan untuk kegiatan pesantren maba. Nah, karena kegiatan pesantren maba ini memang udah jadi agenda tahunan,
Jadi emang udah kayak tradisi kalau ya kira-kira 1 bulan sebelum berlangsungnya pesantren maba ini, biasanya nih kakak-kakak tingkat kita tuh nyeritain pengalaman-pengalamannya dan berbagi tips selama melaksanakan kegiatan ini. Mulai dari keseruan selama kegiatan tersebut, terus aktivitas apa aja yang biasanya bakal dilakuin, sampai cerita-cerita horor yang mulai tersebar, bahkan beserta bukti-bukti fotonya yang aku beneran gak mau lihat deh waktu itu. Oke. Sampai ada fotonya. Ada, jadi kayak udah pasti keluar nih foto-foto ini. Wow. Nah, pesantren maba ini biasanya dibagi jadi beberapa kloter gitu dan dilakuin bersama fakultas lain. Kebetulan waktu itu aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi dapat kesempatannya buat pesantren bareng sama Fakultas Teknik. Nah, sampai akhirnya waktu pesantren maba tuh tiba. Dan hari pertama itu aku datangnya telat karena memang jarak ke gedung kampus kedua ini jauh banget dari tengah kota. Oke. Dan aksesnya pun terjal gitu. Jadi emang menyulitkan kendaraan-kendaraan buat datang ke sana. Nah, kampus kedua universitasku ini ada di tengah hutan, Muay Binat. Wow. Jadi memang sih masih dikelilingi sama beberapa rumah penduduk, tapi tetap sulit dijangkau gitu. Nah, setelah dilakuin pembukaan kegiatan, akhirnya kita dipersilakan nih untuk masuk ke asrama, masuk ke kamar masing-masing buat istirahat sejenak. Jadi biar kalian semua kebayang, kampus kedua ini memang sebenarnya bangunannya mewah, tapi berada di tengah hutan gitu. Jadi walaupun bangunan kampusnya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi suasana hutannya tuh kerasa banget. Bahkan tanah merah yang masih basah gara-gara embun itu masih mungkin kita injak. Wow. Terus pohon pinus juga semua menjulang tinggi di sekeliling area kampus. Dan pondasi tanahnya yang naik turun itu seringkali menyulitkan aku dan teman-teman ini buat bulak-balik di sana. Ditambah lagi kan tempatnya luas banget. Jadi dari asrama ke bangunan kampusnya aja itu capek banget. Oh iya, asrama putra sama putri ini juga terpisah cukup jauh. Kebetulan asrama putri itu ada di posisi yang lebih tinggi dibanding asrama putra. Jadi jaraknya memang lebih jauh kalau ke gedung kampus. Nah, biar kalian kebayang nih, kegiatan pesantren itu dilakukan selama 6 hari yang isinya itu adalah pendidikan-pendidikan agama Islam. Jadi mulai dari bangun sholat tahajud, terus dilanjut ke ceramah sebelum subuh, terus sholat subuh, udah gitu nanti ada lagi sarapan bersama, baru dilanjut lagi kelas yang siang, dilanjut lagi kelas yang sore, bahkan sampai kelas terakhir itu jam 10 malam. Oh, berarti seharian banget ya? Betul, seharian banget. Jadi isinya itu benar-benar semuanya tentang pendidikan agama Islam. Tapi harusnya kan kondisinya mungkin lebih menenangkan gitu kan, lebih menenteramkan. Tapi enggak tahu kenapa walaupun semua kegiatannya itu tentang agama Islam ataupun tentang hal-hal yang berbau religi, tapi tetap keadaannya itu mencekam di sana. Karena di daerahnya banyak pohon-pohon terus di dalam hutan gitu kali ya? Kayaknya sih gara-gara itu ya. Nah, tapi sebenarnya perasaan mencekam ini udah sesuai nih sama ekspektasi aku. Karena yaitu jauh sebelum pesantren maba, kakak-kakak tingkat kan udah ngasih tahu gimana sih sebenarnya suasana di sana. Iya. Dan sebenarnya ada kakak tingkat yang ngasih tahu bahwa peraturan di sana itu salah satunya dilarang pergi berdua. Karena? Jadi kenapa dilarang pergi berdua? Karena kita nggak pernah tahu yang berdua sama kita tuh sebenarnya siapa. Anjir. Kill. Nah, karena aku udah dikasih tahu soal ini, akhirnya aku kasih tahu lah sama mahasiswa-mahasiswa yang lain di sana. Dan kita sepakat semua bahwa kemanapun kita pergi, kita akan perginya beramai-ramai. Nah, hari demi hari tuh udah dijalanin tuh sampai akhirnya udah masuk malam keempat. Nah, ini kan udah pada mulai bosan, udah mulai capek, apalagi juga mungkin situasi yang cuacanya lebih dingin. Terus ditambah lagi juga mungkin teman-teman udah banyak yang pengen pulang karena kelelahan. Di malam keempat ini udah mulai banyak nih yang sakit. Dan sampai akhirnya nih aku mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Di malam keempat ini aku mulai agak kesulitan buat tidur. Nah, ini informasi juga buat kalian nih, Muay Binat. Jadi di asrama itu bentuk kasurnya bunk bed, atau kalau kalian lebih tahu ini kasur tumpuk. Iya. Nah, jadi otomatis agak cukup tinggi ya kasurnya, mungkin sejajar telingaku gitulah kalau aku berdiri. Dan di dalam satu kamar itu berisi 12 bunk bed yang diisi 24 orang. Iya. Nah, di malam keempat itu aku masih inget banget nih, jam 1 pagi aku tuh kebangun. Ternyata temenku yang ada di kasur bagian bawah itu kebangun juga.
Dan setelah kita ngobrol sebentar, kita sepakat udah deh kita coba tidur lagi aja. Aku rasa kan aku udah tidur cukup lama ya. Tapi ternyata ketika aku lihat jam, itu baru jam 1 lebih 5. Berarti aku baru 5 menit tidur lagi. Nah setelah itu aku pikir kayaknya aku harus coba paksa tidur lagi aja deh. Tapi ketika aku mau coba tidur, aku ngelihat ada sosok hitam, tinggi, dan besar yang jalan ke arah aku dari pojok pintu. Nah karena kondisi lampu kamar asrama ini dimatiin, aku pikir itu tuh salah satu temanku gitu yang mungkin kebangun dan mau ke kamar mandi. Karena kamar mandinya ada di dalam kamar asrama. Tapi pas aku lagi liatin sosok itu, aku mulai sadar kayaknya ini gak mungkin mahasiswa yang ada di kamar ini deh. Karena sosoknya tuh tinggi banget, jauh lebih tinggi dari bunk bed. Akhirnya karena aku ngerasa ini makin aneh dan gerak sosok itu pun mulai ngarah ke aku, akhirnya aku paksain buat tidur dengan tutup mata aku pakai selimut. Dan karena aku ngerasa sosok ini juga mulai aneh geraknya dan juga ngarah ke aku, akhirnya aku paksain buat tidur dengan tutup mataku pakai selimut sampai besok paginya. Kejadian malam itu tuh gak pernah aku ceritain sama siapapun, karena aku takut teman-teman yang ada di asrama ketakutan. Tapi ternyata gak cuman aku yang ngalamin hal-hal aneh. Di besoknya, di hari kelima, tuh ternyata ada 2 orang temanku yang juga ngalamin hal yang aneh dan menyeramkan. Sebut aja ada Kanza dan juga Kila. Jadi mereka ini datang ke masjid agak terlambat dibanding yang lain. Akhirnya mereka mau gak mau datang berdua aja. Nah, karena mereka udah tahu bahwa dilarang pergi berdua selama di sana, mereka sepakat bahwa kita jangan saling ninggalin ya. Nah, sesampainya Kila dan Kanza ini di masjid, karena mereka telat, akhirnya mereka memutuskan untuk gak saling meninggalkan. Nah, dimulai dengan Kila yang wudu duluan nih. Ketika Kila lagi wudu, dari ekor matanya tuh dia ngelihat kalau Kanza tuh ninggalin dia. Jadi wudunya belum selesai, Kila tuh langsung lari ngejar Kanza. Dia bilang, Kanza kok kamu ninggalin aku? Tunggu, aku takut. Sambil ngejar Kanza, Kila ini mendengar suara dari arah belakang yang mirip banget sama suaranya Kanza. Sambil teriak, Kila, kok kamu ninggalin aku? Katanya jangan saling ninggalin. Aduh, gue merinding banget lagi anjing. Kila tuh kaget banget dan dia bener-bener diam, gak gerak. Dia kebingungan harus ngikutin sosok Kanzanya yang mana. Yang di belakang atau yang di depan dia. Dan akhirnya karena udah ketakutan, dia langsung lari ke dalam masjid dan nangis. Waktu itu posisinya langsung meluk aku. Nah akhirnya karena udah kalut banget, dia cuma bisa nangis sambil meluk, sambil sesegukan nyeritain cerita apa yang dia alamin. Karena Kila cerita di dalam masjid, otomatis teman-teman yang lain denger dong. Dan akhirnya karena semuanya dengar, semuanya tahu, semuanya ngerasa takut dan ngerasa makin sepakat bahwa ini kita gak boleh pergi berdua aja kemana-mana. Nah tapi gak cuma sampai situ. Setelah kejadian aneh itu, kita semua pulang ke kamar dan mencoba tidur. Berarti itu udah malam kelima dan itu adalah malam terakhir sebelum besok paginya kita pulang. Karena suasananya juga udah makin kacau dan teman-teman yang lain juga udah mulai kecapean, ternyata udah banyak yang sakit nih. Dan ada satu temanku yang persis banget di kasur depanku itu minta untuk tukeran posisi tidur. Jadi dia bilang kayak, "Ai, boleh nggak aku tidur di kasur kamu?" Karena? Aku tanya kan kayak, "Kenapa emangnya?" Dan dia beneran ngaku bahwa rasanya nggak enak. Aku takut ada sesuatu malam ini. Karena aku ngerasa aku bertanggung jawab, dia udah cerita, jadi kita switch lah kasurnya. Dan setelah itu malam tuh berjalannya sulit banget, semua kesusahan untuk tidur. Kayaknya mungkin sampai sekitar jam 1 semua orang susah tidur di kamar itu. Sampai akhirnya udah beberapa jam, akhirnya aku pastikan teman-teman yang lain tuh udah tidur semuanya. Nah setelah beberapa lama akhirnya semua orang di asrama tuh tidur. Tapi yang tersisa itu cuma aku sama temen di sebelah aku yang beberapa kali kebangun karena mimpi buruk. Jadi dia tuh mimpi terus udah gitu kebangun nangis, terus aku tenangin lagi, terus kebangun lagi. Dia berulang kali lah kayak gitu. Nah setelah kira-kira 1 jam berlalu, akhirnya bener-bener cuman tersisa aku yang belum tidur. Dan ternyata sosok yang aku lihat di malam sebelumnya itu datang lagi. Aduh. Ini tuh bener-bener sosok hitam yang tinggi,
terlihatnya memang samar-samar sih, kayak siluet aja gitu. Tapi dia tuh bergerak persis kayak malam sebelumnya. Dia tuh nyamperin kasur aku dan bener-bener makin dekat posisinya sampai ke sebelah kanan badan aku. Aduh, Sampai akhirnya kaki kananku tuh dipegang. anjing. Nah karena saat itu aku bener-bener cuman sendirian, aku takut nih untuk teriak karena aku gak mau ngebangunin yang lain. Tapi aku tetap mau coba angkat kaki kiriku karena aku mau memastikan ini tuh nyata atau enggak. Tapi ternyata kaki kiriku tuh bisa diangkat, Moibi. Nah Kanan lu nggak bisa. kanannya yang gak bisa. Dan aku tuh ngelihat jelas beneran ada tangan di sebelah kanan. Duh. Nah di kondisi itu aku tuh masih mau coba untuk berpikir positif dan berharap ini tuh mungkin cuman mimpi atau bayangan aku aja. Nah karena aku udah ketakutan banget, aku udah mau coba untuk teriak aja deh walaupun semua nanti mungkin bakal kebangun. Pas banget aku mau teriak, ternyata teman di sebelahku itu bangun dan bilang, "Ai, itu siapa?" Mampus. Dan itu bener-bener bikin aku takut banget karena aku ngerasa beneran berarti yang aku lihat dan yang megang kaki aku tuh beneran. Nggak sempat buat aku teriak, teman yang di sebelahku tuh udah nangis kenceng banget. Tapi yang bikin aku makin sedih, makin marah, bingung dan ketakutan adalah gak ada satu orang pun yang bangun di kamar itu. Padahal temen yang ke sebelahku ini udah nangis-nangis minta ampun. Anjir. Jadi di malam itu tuh rasanya panjang banget gara-gara aku cuman berdua nenangin dia. Dan karena kondisinya udah makin drop, akhirnya aku minta salah satu temanku yang di asrama putra buat manggilin panitia buat bawa temanku ini ke ruang kesehatan. Karena badannya juga udah agak sedikit demam dan udah drop aja. Dan malam itu tuh bener-bener aku harus ngelaluinnya sendirian. Sampai akhirnya besok pagi teman-teman yang lain tuh tahu karena akhirnya diceritain sama temanku yang bangun juga. Pokoknya malam kelima itu, yang dimana malam terakhir dan aku ngalamin kejadian itu tuh benar-benar ditutup dengan kisah yang nakutin banget lah buat aku. Dimana semua mahasiswa yang lain tuh akhirnya tahu pun dari mulut ke mulut kan, karena mereka nggak bisa bantuin aku saat itu. Mereka ngerasa nggak ada suara apa-apa bahkan di malam itu. Sampai akhirnya di besok paginya tuh kita semua boleh pulang. Nah ternyata nggak lama dari kejadian itu, ceritaku tuh mulai kesebar gitu di area kampus. Sampai akhirnya kloter selanjutnya tuh harus melaksanakan pesantren juga kan. Tapi yang lebih bikin aku kaget adalah ketika kloter selanjutnya mau pesantren, ternyata kamar yang aku tempatin itu udah digembok, udah dikunci. Dan itu benar-benar satu-satunya kamar yang gak boleh dipakai lagi. Jadi pesantren bagian aku itu benar-benar jadi hari terakhir kamar itu boleh digunakan. Wow. Akhirnya banyaklah kakak-kakak tingkat yang mulai tahu kejadian itu dan mulai memastikan sama aku langsung. Mereka tanyain, emang kamu di kamar yang mana? Dan di situ mereka nyodorin foto yang waktu itu aku nggak mau lihat. Dan ternyata foto-foto yang sempat keluar sebelum-sebelumnya itu dan aku nggak mau lihat adalah foto kamar yang aku tempatin. Anjing. Widih. Jadi bener-bener rasanya tuh kayak tumbal banget sih waktu itu. Berarti momen itu adalah momen terakhir kamar lo kepake kan? Betul. Nah waktu pas udah kesebar kayak gitu harusnya panitia tahu dong kalau kamar lo tempatin angker. Tahu, dan kegiatan ini kan udah menahun. Dan panitia tuh semua udah tahu bahwa banyak hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi kayaknya sampai hari ini masih ada kok kegiatannya. Agak gila juga ya. Berarti hitungannya emang senior-senior lu udah tahu tapi dibiarin aja kan? Iya, dan gue agak menyesal sih tidak melihat foto itu lebih dulu. Aduh. Cuman yang paling gua ngerasa ngeselinnya adalah lu ini kan lu sendirian ya Ay. Waktu malam itu kan. Betul. Kemungkinannya cuma dua tuh. Apakah memang teman-teman lu beneran tidur dan gak ngedenger ya? Mungkin memang ini sosoknya sebegitu kuatnya atau lu merasakan itu ada di dimensi lain atau gimana gue gak ngerti. Atau kemungkinan keduanya emang teman-teman lu jahat aja, pura-pura tidur gitu dan pura-pura ngerasa gak bangun. Nah itu tuh yang aku gak tahu. Chaos banget sih ternyata Nat, Moy, ceritanya Aya. Karena ternyata kehidupan semasa kampus tuh banyak banget kejadian horor. Gak cuma di kampusnya ya, tapi kegiatan-kegiatan di luar kampus juga ada. Gue yakin masih banyak banget sih. Dan kalau misalkan lu punya nih cerita horor semasa lu di kampus, lu bisa kirim ke email kita. Dan kalau misalkan emang cerita lu serem banget, cerita langsung kali ya ke sini.